Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi bahasa Inggris khususnya menemukan ide utama atau menemukan ide pokok? Bersama saya, Mem Ria. Simak video ini sampai selesai ya. Oke generasi smart, sebelum kita melihat contoh soalnya, nah sekarang kita pahami dulu apa sih konsep dasar dari main idea atau ide pokok. Nah di sini main idea itu adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf atau teks yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau teks. Hal ini berupa kalimat lengkap yang terdiri atas subjek dan predikat seperti misalnya climate change has caused environmental issues. Oke, ada beberapa tips yang bisa generasi smart ingat ya ketika kita ingin menjawab soal yang meminta kita menemukan ide pokok dari sebuah wacana. Yang pertama, cermati paragraf pertama, kadang di awal atau di akhir kalimat dan kadang juga ada yang harus disimpulkan. Lalu yang kedua, periksa apakah paragraf selanjutnya mendukung ide pokok yang kita temukan pada paragraf pertama. Caranya, pahami kalimat pertama pada paragraf kedua, ketiga, atau paragraf yang posisinya di tengah. Nah, main idea paragraf yang di tengah itu biasanya ada di kalimat pertama. Lalu yang ketiga, terkadang juga main idea itu ada di bagian akhir suatu teks. Karena itu kita perlu juga mengecek paragraf terakhir dan memeriksa kalimat pertama maupun kalimat terakhirnya. Dan tips yang terakhir adalah buat kesimpulan dan cocokkan dengan jawaban yang tersedia. Nah sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Oke, generasi smart, ini contoh soal pertama untuk menemukan ide pokok dari sebuah teks. Generasi smart bisa melihat contoh teksnya di sini, ini teksnya, dan pertanyaannya adalah what does the passage mainly deal with? Ini artinya apa ide pokok dari wacana tersebut. Pilihan yang pertama adalah the increased trend in using social networking in education. Kemudian pilihan B adalah the development of technological benefits for teaching. Pilihan C, the future impacts of social networking on students. Pilihan D, the research result in using technology in daily. And the last choice adalah the increased number of users in social media. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah A, yang dimana teks tersebut menjelaskan tentang peningkatan tren penggunaan social networking dalam dunia pendidikan. Topik dari teks dapat diambil dari poin-poin yang dibahas pada tiap paragraf di dalam teks tersebut. Nah, pada teks tersebut, frasa yang sering muncul itu adalah online social networking, yang berarti jejaring sosial online. Di mana kita bisa lihat di paragraf pertama itu menjelaskan tentang pengertian dan fitur yang dimiliki oleh online social networking. Lalu di paragraf kedua itu sudah mulai mengerucut pembahasannya dengan dilengkapi data-data penelitian yang menunjukkan tingginya penggunaan online social networking. Lalu di paragraf ketiga juga membahas hal yang sama, yaitu tingginya penggunaan social networking pada pendidikan yang ditunjukkan dengan kata high. Dengan demikian, teks tersebut menunjukkan banyaknya penggunaan social networking di kalangan siswa dan bidang pendidikan. Jadi jawaban yang tepat dari semua pilihan jawaban adalah A, yaitu the increased trend in using social networking in education. Oke, generasi smart, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya ya. Nah, kembali kalian bisa melihat teksnya di sini dan pertanyaannya adalah
What is the main idea of the passage? Jadi kurang lebih sama ya pertanyaannya dengan pertanyaan yang pertama tadi, meminta apa ide pokok dari wacana tersebut. Nah, pilihan jawabannya yang pertama adalah peat soil has good properties as fertilizer. Lalu pilihan B, peat soil is cyclically and chemically different. Lalu di pilihan C, peat soil has certain physical and chemical properties. D, peat soil has chemical properties that are quite different from clay. Dan pilihan jawaban yang terakhir adalah peat soil is brown because of physical and chemical properties. Nah, sekarang untuk menemukan jawabannya, silakan kita cermati paragraf pertama, kalimat pertama dan paragraf terakhir. Di sini, secara umum dia menjelaskan the nature and the characteristics of peat soils can be determined based on their physical and chemical properties, yang artinya sifat dan ciri-ciri tanah gambut itu bisa ditentukan berdasarkan sifat-sifat fisik dan kimiawinya. Nah, untuk memastikan kita boleh mengecek kembali kalimat pertama dalam setiap paragraf, selanjutnya paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari semua pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu peat soil has certain physical and chemical properties. Oke, generasi smart, sekarang kita pindah ke soal yang ketiga ya. Nah, di soal yang ketiga ini menanyakan the main idea of paragraph 3. Jadi agak berbeda dari soal sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya itu menanyakan main idea dari keseluruhan wacana. Nah, khusus di soal nomor 3 ini agak lebih gampang karena hanya meminta ide pokok dari paragraf ketiga. Nah, kalau generasi smart menemukan soal seperti ini, maka generasi smart cukup memperhatikan paragraf ketiga dan mencari ide pokoknya. Nah, generasi smart kita lihat dulu ya pilihan jawabannya. Di pilihan jawaban A, di situ mengatakan heredity is not merely a cause factor that causes schizophrenia. Untuk di pilihan B, heredity is the only culprit causing schizophrenia. Untuk pilihan C, the study of abnormalities found in identically twin. Untuk D, the faulty parenting is the main cause of schizophrenia. And the last choice, the prenatal environmental factor is the only reason of schizophrenia. Nah, kalau kita lihat di paragraf ketiga, disebutkan di situ jika faktor keturunan itu bukan merupakan satu-satunya penyebab dari schizophrenia. Ini adalah kata kunci dari kalimat pertama di paragraf ketiga ini ya. However, heredity is not believed to be the only culprit. Jadi jawaban yang paling tepat di antara semua pilihan jawaban adalah A, yaitu heredity is not merely a cause factor that causes schizophrenia. Oke, pertanyaan untuk soal yang keempat ini adalah the second paragraph discusses that bla bla bla. Nah, pilihan jawaban yang pertama, several studies have been conducted to some cases of bullying. Untuk pilihan jawaban B, efforts were made to prevent the occurrences of bullying. Untuk pilihan jawaban C, cyber and traditional bullying are significantly different. Pilihan jawaban D, finding shows that bullying is severely worse than physical abuse. Dan pilihan jawaban yang terakhir adalah investigations were carried out by the security forces on bullying. Nah, generasi smart, kita bisa melihat ide utama itu terletak pada kalimat pertama yang menyatakan the finding published online Monday by the journal JAMA Pediatrics put the light to the old adage about snakes and stones.
Di sini old adage itu artinya pepatah lama. Kemudian pepatah yang dimaksud adalah stick and stones may break my bone and words can never hurt. Dan ini dibantah oleh hasil penelitian. Hasil penelitian dipaparkan pada kalimat pendukung seperti beberapa kasus bunuh diri karena dibully, yang berarti kata-kata atau ejekan bully justru sangat membahayakan mental anak yang berujung pada bunuh diri. Nah, di sini pilihan jawaban yang paling tepat di antara seluruh pilihan jawaban adalah D, yaitu finding shows that bullying is safely worse than physical abuse, yang berarti bahwa ada temuan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bully itu lebih buruk dari physical abuse. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter, cerdas kid.